Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la ilaha. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesehatan, kesempatan bisa melaksanakan aktivitas kita dari tadi bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Dan alhamdulillah sekarang telah melaksanakan sholat isya, diteruskan sholat tarawih berjamaah di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita pada hari ini adalah yang ke-7, tarawihnya adalah yang ke-8. Tidak terasa 7 hari telah kita lalui puasa pada bulan Ramadan 1442 Hijriah hari ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di sini pada hari ini akan saya sampaikan yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran banyak sekali telah memberikan peringatan kepada kita tentang rasa syukur. Maka hari ini akan saya sampaikan mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah kita berterima kasih kepada Allah, memuji Allah. Puji-pujian hanya kepada Allah dan semuanya milik Allah. Tidak ada pujian, tidak ada sanjungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pandainya seperti apa itu tidak perlu dipuji, ya, tidak perlu dipuji, hanya kita memuji Allah saja. Alhamdulillah saya pandai, alhamdulillah saya begini, alhamdulillah, memuji Allah saja. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku atau kufur kepadaku. Fadkuruni atkukum waskuruni wala takfurun. Jadi kita itu ingatlah kepada Allah setiap hari. Ingatnya ya seperti ini, melaksanakan sholat isya, melaksanakan sholat tarawih itu ingat. Jadi ada adzan itu langsung ke masjid atau mushola, itu ingat. Tapi kalau ada adzan kemudian tidak ke masjid atau mushola, maka sebenarnya dia lupa kepada Allah. Dia tidak termasuk orang beriman, tidak percaya Allah. Maka jamaah yang ada di sini kita harus pandai-pandai bersyukur agar kita dicap oleh Allah tidak ingkar atau kafir. Kemudian ya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kalau kita ini beriman menyembah Allah hanya kepada Allah saja, maka oleh Allah disampaikan kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita memang ingin diakui oleh Allah, menyembah Allah, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian Al-Baqarah ayat 243, sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Jamaah di sini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa manusia semuanya
ada sebagian yang bersyukur dan sebagian ada yang tidak bersyukur, kebanyakan tidak bersyukur. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 147, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha Penyayang, Maha Mengetahui. Jadi kalau kita pandai bersyukur, kalau kita beriman, rasa syukur kita aktualisasikan dengan melaksanakan perintah Allah dalam sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain, maka sebenarnya Allah tidak akan menyiksa kita. Kita akan dimasukkan surga. Ini janji Allah ini. Allah itu la tuhlikul mi'ad. Allah tidak akan melinjani janji. La tuhlikul mi'ad. Tidak mendustai, mengkhianati janjinya. Jadi akan diberikan, tidak akan disiksa. Kemudian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 10, dan sungguh kami telah menempatkan dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi ini nas Allah bahwa kita ini ditempatkan di bumi itu semuanya diberi oleh Allah. Jadi tempat rezeki semuanya diberi, sumber penghidupan kita diberi oleh Allah. Tetapi kebanyakan kita tidak bersyukur, atau yang bersyukur sedikit sekali. Jadi yang ayat yang satunya itu tidak banyak orang yang tidak bersyukur, yang satunya sedikit yang bersyukur. Jadi banyak sama sedikit. Maka kalau kita di antara orang-orang atau manusia yang bersyukur, kita termasuk golongan yang sedikit itu. Mengapa kita tidak pandai bersyukur atau tidak bersyukur? Ini di dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 17. Ya, iblis ini setelah dikeluarkan dari bumi, dari surga, ya, dari surga, maka iblis itu menyampaikan ini Al-A'raf ayat 17. Kemudian pasti aku, kata iblis, ya, akan mendatangi mereka. Mereka siapa? Manusia. Manusia siapa? Dulu Nabi Adam dan anak cucunya dari depan. Jadi kita didatangi dari depan, goda kita dari depan. Dari depan apa? Mata, kemudian hidung, mulut. Matanya melihat hal-hal yang maksiat. Kemudian berkata yang kotor, berkata yang tidak pantas, mencium bukan haknya, mencium pacarnya, tidak boleh. Itu mendatangi dari depan iblis itu, sama bala tentaranya yaitu setan. Mendatangi mereka dari depan, dari belakang. Dari belakang ini mendorong manusia yang neraka. Dan cepet. Melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dari kanan kita melakukan apa? Ngampleng, mencuri tangan kanannya ini, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jawili cawe itu. Dari kiri, ya, dari kiri mereka, dari kiri manusia ini. Jadi iblis itu menjadi orang kafir, kemudian dia punya bala tentara namanya setan atau pengganggu, ya, jin-jin itu setan, dia juga setan, termasuk iblis itu termasuk pengganggu. Maka mereka tidak terima dikeluarkan dari surga Allah. Kemudian akhirnya mereka berjanji kepada Allah, bersumpah mengganggu kita. Maka jadilah kita tidak pandai bersyukur, karena kita telah diganggu oleh iblis, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, ini kita tidak pandai bersyukur karena godaannya iblis itu, setan itu, sama yang dari sini ya. Jadi ayat-ayat Allah yang pandai bersyukur itu sedikit,
yang tidak pandai bersyukur itu banyak, dan iblis menyampaikan dia akan menggoda manusia agar tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia tidak akan bersyukur kepada Allah. Jadi pas sekali ya. Ini ayat ini pas bahwa janjinya iblis bersumpah untuk menggoda kita ini, kebanyakan manusia tidak bersyukur, ini pas. Allah pernah nas ini. Makanya kalau kita dari golongan sedikit pandai bersyukur, alhamdulillah ya. Jamaah di sini jamaah YouTuber ya. Jadi pandailah bersyukur. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti adabku sangat berat. Jadi ini jelas Allah telah menyampaikan bahwa kalau kita pandai bersyukur, orang yang termasuk sedikit pandai bersyukur tadi, Allah akan menambah kita, menambah nikmat-nikmatnya yang tidak terkira, sehat, rezekinya banyak, dapat jodoh, dapat anak, dapat apa saja yang diinginkan oleh manusia. Itu tambahan-tambahan bonus-bonus yang akan diberikan oleh Allah karena kita pandai bersyukur. Tetapi kalau Allah menyampaikan bahwa kita ini tidak pandai bersyukur, malah ingkar dengan nikmat Allah, maka akan diberi oleh azab nanti, menunggu di akhirat. Di alam kubur saja dihubungi sama mungkar dan nakir. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.